Halo teman-teman pencinta channel YouTube Falco Moe. Jika Anda senang dengan channel YouTube saya dengan info-info yang saya berikan, Anda bisa mendukung saya dengan memberikan gift melalui tanda super seperti ini ya. Terima kasih. Seorang anak muda, pemain lokal, pemain paling jujur yang berani berbicara apa adanya. Ia menyuarakan unek-uneknya, sebuah pemikiran yang sama persis dengan kita, yang selama ini mungkin hanya bisa kita bisikan di ruang-ruang diskusi. Jadi ya bisa dibedakan lah cara pertandingan dan cara gaya bermainnya, kita bisa lihat sama-sama. Saya nggak bisa ngomong banyak di sini. Kita semua bisa melihatnya. Dan saya tak bisa banyak berkata-kata lagi. Kalimat singkat tapi terasa seperti ledakan. Karena di balik kata-katanya ada kegelisahan dan ada kejujuran yang selama ini tertahan. Lalu muncul suara-suara pembelaan. Kita harus melihat sisi positifnya. Ball possession kita meningkat dan timnas kita sudah mulai berani bermain menyerang. Tapi justru disitulah letak pertanyaannya. Kenapa dengan polosnya kita masuk ke perangkap musuh? Kenapa kita merasa bangga menguasai bola, padahal sebenarnya kita sedang dijebak secara sistematis? Australia bukan tim sembarangan. Mereka tahu cara bermain, dan mereka tahu cara membuat kita terlena. Mereka sengaja menyerahkan bola kepada kita. Mereka sengaja membuat garis pertahanan timnas menjadi tinggi. Dan begitu bola direbut, itulah momen di mana pertahanan kita benar-benar terbuka lebar, seperti gerbang tanpa penjaga. Ini bukan sekadar teori kosong. Ini bukan sekadar analisis dari pengamat. Ini adalah pengakuan langsung dari lawan, dari jantung pertahanan lini tengah mereka, Jackson Irvine. Dan pernyataannya seharusnya menjadi tamparan keras, bukan hanya untuk pemain, tapi juga untuk tim pelatih yang baru. Pemain timnas Indonesia itu sangat cepat, sehingga kami tak punya waktu untuk menguasai bola di lini tengah, ujar Irvine. Tapi yang paling menyakitkan adalah kalimat berikutnya. Begitu kami menembus gelandang bertahan mereka dan bisa keluar dari tekanan itu, kami cepat saja masuk ke dalam kotak penalti dan yakin langsung mencetak gol. Inilah kata-kata paling telak dari musuh. Ini bukan hanya kritik, ini adalah otopsi taktik terhadap kelemahan kita sendiri. Dan sayangnya, semuanya tertuju pada satu titik yang paling rapuh di lini kita. Dan Australia hanya mampu menciptakan satu tembakan on target. Namun disitulah terletak harga yang harus dibayar. Karena setiap keberanian selalu datang dengan risiko. Dan saat kita memutuskan untuk menyerang Australia, maka kita pun harus siap menerima konsekuensinya. Sintayong sudah lebih dulu melalui jalan berduri itu. Ia pernah berdiri di titik yang sama, titik di mana keberanian menyerang dibayar mahal dengan kehancuran di lini belakang. Karena yang dihadapi bukan tim biasa. Ini Australia, tim dengan efektivitas mematikan. Tim yang tak bisa diberi ruang barang 1 detik saja. Tim yang akan menghukum setiap pemain yang keluar dari posisinya, seolah berkata, 1 kesalahan kecil, 1 gol untuk kami. Dan benar saja, 4 gol berhasil mereka lesatkan ke gawang seorang Hernando Ari. Saat itu, Sintayong belajar hal yang tak diajarkan dalam buku taktik, bahwa hasrat menyerang tanpa kalkulasi yang tepat bisa berujung malapetaka. Ia menyadari terkadang yang dibutuhkan bukan keberanian membabi buta, melainkan kerendahan hati untuk mengakui kita belum siap bermain seperti itu. Dan dari situlah Sintayong tumbuh menjadi pelatih yang lebih bijak, lebih matang, dan lebih memahami filosofi sepak bola sejati. Maka ketika momen balas dendam datang, saat Indonesia menjamu Australia di GBK dalam leg pertama, kualifikasi Piala Dunia, Sintayong tak lagi terbuai dengan wacana bermain cantik atau penguasaan bola. Ia masa bodoh, tak peduli dengan statistik, tak peduli dengan komentar luar. Ia hanya tahu satu hal, yang penting adalah menjaga gawang tetap utuh. Ia membiarkan Australia memegang bola hingga 64% ball possession. Biarkan saja. Ia membiarkan mereka menekan dari segala sisi. Bahkan Australia sampai menguji kita dengan 15 tendangan sudut. Iya, 15. Dan ingat, itu berarti 15 peluang untuk seorang Harry Souttar, raksasa setinggi 2 meter lebih, yang menjadi mimpi buruk di setiap set piece.
Tapi di sanalah justru kita melihat kejeniusan Sintayong. Ia tahu persis kapasitas pasukannya. Ia paham bagaimana memaksimalkan pertahanan, bukan dengan gaya tapi dengan kecerdasan. Ia menempatkan Jay Itses sebagai komandan pertahanan, dan Jay menjelma menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Setiap bola mati, setiap crossing, setiap duel udara, semua dijinakkan oleh sang jenderal yang satu ini. Dan apa hasilnya? Australia pulang dengan tangan hampa. Tak satu pun gol bisa mereka ciptakan. Tak satu pun celah bisa mereka manfaatkan. Inilah sepak bola yang sebenarnya. Sepak bola yang bukan soal pamer statistik, tapi soal bagaimana bertahan dengan harga diri. Betul. Dan membungkam raksasa dengan kecerdasan taktis yang luar biasa. Dan tampaknya federasi telah melupakan satu hal penting. Satu bagian terakhir, sebuah potongan puzzle yang hampir saja disempurnakan oleh Sintayong. Ya, Sintayong hanya butuh satu kuping terakhir untuk menyelesaikan mahakarya yang telah ia bangun sejak lama di Timnas Indonesia. Satu kuping itu adalah striker, satu ujung tombak yang akan menjadi penyempurna dari revolusi yang nyaris sempurna. Ia sudah membangun pondasi yang begitu kokoh. Ia sudah merancang arsitektur pertahanan yang megah. Dan lihatlah komposisinya. Di bawah Mister Gawang berdiri Marten Pas, tembok terakhir yang tak mudah dijebol. Di depannya berdiri tegak 3 tembok baja sejajar. Justin Hübner, Rizky Ridho, dan El Capitano Jay Itses. Di kanan ada Sandy Walsh, si petarung sejati yang selalu setia membela Panji Garuda. Di kiri ada Kelvin Verdonk, si pendiam yang tak pernah kenal dengan arti lelah. Di lini tengah berdiri Tom Haye dan Ivar Jenner. Duet dua maestro yang memegang kendali tempo permainan bak orkestra megah. Semua sudah lengkap, semua sudah solid. Tinggal satu saja. Seorang pemecah kebuntuan, sang predator di depan gawang. Dan ketika Ole Romani datang dan mencetak gol, Sintayong hanya bisa menyaksikan ribuan kilometer jauhnya di luar stadion dengan sorot mata kagum, dengan gestur yang tak bisa ia sembunyikan. Mungkin di lubuk hatinya ia berbisik, andai saja di eraku pemain ini sudah datang lebih awal, andai saja aku masih memegang komando. Karena ia tahu dengan puzzle yang lengkap, dengan pemain selevel Ole Romani dalam sistem yang sudah ia rancang sejak awal, Timnas Indonesia bisa saja terbang lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan. Mungkin sejarah akan berubah. Mungkin mimpi itu akan lebih cepat terwujud. Dan benar kata banyak orang, nasi sudah menjadi bubur ayam. Kita terlambat, kita kecolongan. Keping terakhir itu datang ketika sang arsitek sudah pergi. Padahal Sintayong bukan hanya pelatih. Ia adalah pemahat sejarah. Ia adalah fondasi dari semua harapan yang kini mulai tumbuh. Namun ini bukan soal ego, bukan soal kerinduan kepada pelatih yang dulu. Ini tentang satu hal yang jauh lebih besar, tentang harga diri sebuah bangsa. Dan kini saat sorotan tertuju pada Alex Pastor, yang tampaknya menjadi satu-satunya sosok yang memberi arahan dari pinggir lapangan, kita pun bertanya dalam hati, di mana pelatih kepala? Apa yang sebenarnya terjadi di ruang komando timnas kita? Namun meski luka ini masih menganga, kami belum sepenuhnya menyerah. Kami masih menyimpan harapan. Harapan bahwa Alex Pastor akan menyalakan bara semangat yang tersisa. Karena kami para supporter memang kecewa. Kami hancur. Kini lawan sesungguhnya telah hadir. Iya, Bahrain telah tiba di Jakarta. Kami murka atas apa yang terjadi pada September lalu. Tapi satu hal yang tak pernah padam dalam hati kami tidak mau membiarkan mereka berselebrasi di tanah kami sendiri. Kami tidak ingin melihat Stadion GBK menjadi panggung perayaan mereka. Kami tidak ikhlas, kami sungguh tak rela. Biarkan kami tersenyum melihat merah putih berkibar dengan kepala tegak. Karena kami bukan sekadar supporter, kami adalah teriakan yang tak pernah padam. Kami adalah jiwa yang terus berdetak bersama Garuda di dada seperti apapun kondisinya. Maka jika kalian bermain dengan setengah hati, ingatlah satu hal. Kalian tidak hanya mengecewakan 1-2 anak yang duduk di depan TV kecilnya. Anak-anak yang ketika bermain bola menyebut diri mereka dengan nama kalian. Ya, kalian tak hanya menghancurkan hati mereka, tetapi juga menghancurkan harapan satu bangsa. Karena bagi kami, Timnas Indonesia bukan hanya sepak bola. Ini adalah simbol persatuan. Simbol bahwa di tengah segala carut-marut bangsa ini, kami masih punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Maka tolong, jangan hianati kepercayaan kami. Kami tak minta uang, kami tak minta fasilitas.
Kami hanya minta satu hal, biarkan kami bahagia. Biarkan kami menangis bukan karena kecewa, tapi karena kami bangga. Ya, itu tadi teman-teman, sebuah pernyataan ya, yang menurut saya sangat-sangat masuk akal ya. Berbicara tentang taktik yang dipakai oleh Coach Sintayong, ya, selama ini banyak menuai kritik, terutama dari manusia-manusia brengsek seperti Towel CS. Ya, Towel selalu menyuarakan bahwa permainan atau taktik yang dikeluarkan oleh Coach Sintayong itu sangat-sangat monoton, ya, selalu parkir bus, ya, permainannya tidak indah. Towel sampaikan bahwa dengan komposisi pemain yang ada, seharusnya kita berani bermain menyerang. Kita seharusnya berani bermain total football. Tapi apa? Total football itu sudah dan pernah diterapkan oleh Coach Sintayong ketika di Piala Asia. Bahkan di kualifikasi Piala Dunia, ya, ketika melawan China. Saat itu kita keasikan menyerang, hingga pada akhirnya kita dibantai oleh China. Nah, itu artinya Coach Sintayong tahu bagaimana kualitas dari para pemain-pemain yang ada saat itu. Namun ketika si Towel berhasil, ya, mempengaruhi Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan hingga pada akhirnya Coach Sintayong dipecat, ya, kita mendapatkan seorang pelatih yang namanya Patrick Kluivert, ya, itu dia, Patrick Kluivert, seorang penjudi, ya, seorang penjudi bola, dan saat ini berperan sebagai pelatih tim nasional. Ketika melawan Australia, coba menerapkan taktik total football. Yang ada kita apa? Gagal total. Total football yang coba diterapkan oleh Patrick Kluivert ini tidak bisa diterapkan atau tidak bisa dilakukan oleh para pasukan-pasukan kita, para pemain-pemain kita. Itulah alasan kenapa Sintayong tidak pernah menerapkan taktik itu. Dalam sepak bola bukan hanya sekedar permainan indah, bukan hanya sekedar penguasaan bola, tapi yang kita lihat, ya, yang kita mau itu adalah hasil. Ya. Apalagi di kualifikasi Piala Dunia, yang orang butuhkan adalah poin, bukan ball position. Apalah artinya sebuah tim itu bermain cantik kalau tidak mendapatkan poin? Apalah artinya sebuah timnas menguasai pertandingan tapi pada akhirnya dia kalah? Ya, Towel mengatakan bahwa ya, secara hasil kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi secara permainan kita ada perubahan. Iya, perubahan yang membawa malapetaka. Itu yang diinginkan oleh si Towel. Ya, itu yang diinginkan oleh si Towel. Dan Towel ini mungkin bagian dari mafia sepak bola. Ya, Towel katakan dengan komposisi pemain yang ada, yang dimana mereka rata-rata bermain di Eropa, yang dimana mereka semua dibesarkan di Belanda, seharusnya kita mencari pelatih yang sama-sama dari sana, sehingga tidak lagi yang istilahnya apa, kendala bahasa. Ya, Patrick Kluivert datang, Alex Pastoor datang bersama timnya yang lain, semuanya dari Belanda. Secara bahasa tidak ada kendala, ya, secara bahasa tidak ada kendala. Tapi apalah daya, timnas kita tetap kalah. Pemecatan Sintayong katanya masalah bahasa, masalah komunikasi. Tapi anehnya, masalah komunikasi Sintayong bisa membawa timnas Indonesia U23 sampai ke semifinal. Kemudian si Kluivert apa? Ya, kita jadi curiga.
ketika timnas Indonesia berhadapan dengan Australia, jangan-jangan di situ dia berperang sebagai mafia bola. Teman-teman lihat ketika timnas kita sudah tertinggal, wajahnya si Kluivert itu seperti apa? Bagaimana? Hanya senyum-senyum. Berbeda dengan reaksi Coach Sintayong. Ketika kalau timnas sedang tertinggal, dia akan marah-marah, ya. Artinya di situ dia bertanggung jawab. Dia merasa memiliki timnas itu. Itu pendapat saya. Ya, kita doakan saja semoga hari ini timnas kita mampu ya memenangkan pertandingan melawan Bahrain sehingga peluang untuk lolos ke Piala Dunia melalui round 4 ada. Tapi kalau kalah, ya kita bisa katakan bahwa say goodbye untuk timnas Indonesia. Tapi apapun itu, tetap mendukung ya teman-teman.